Prepot Kids. Happy Sunday. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti penuh sukacita kan? Karena kita hari ini sama-sama memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan. Ya, bener banget Kak. Adik-adik yang sudah siap, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Cerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama siapin hati kita buat mau dengerin firman Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga sudah memuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, penuh kemuliaan Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Dan sebentar kami mau dengerin firman-Mu, Engkau yang berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, dan juga Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau beri kami hati yang mau mendengarkan Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa jadi berkat buat teman-teman di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, wah sudah lama sekali ya kakak nggak ketemu sama adik-adik semua. Siapa yang hari ini semangat mau dengerin firman Tuhan? Ayo dong, kalau semangat boleh dong kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis, pasang telinga dan fokus dengerin firman Tuhan hari ini. Wah keren adik-adik, kakak lihat semuanya sudah siap. Adik-adik, ada yang tahu hari ini kakak bawa apa? Ayo, apa ini namanya ya? Hari ini kakak punya keranjang. Ada yang bisa jawab nggak? Warnanya apa? Yes, warna keranjang ini biru. Ada yang bisa tebak isinya apa di dalamnya? Coba, apa isinya? Baju? Bukan. Permen? Bukan juga sih, tapi kakak kasih clue deh ke adik-adik. Yang di dalam sini isinya dia ukurannya kecil. Terus tangannya ada 2. Dia punya mata, hidung, mulut, dan telinga. Sudah ada yang bisa tebak isinya apa? Oke, kakak keluarin ya. Are you ready? 1, 2, 3. Ternyata isinya adik bayi. Tapi kenapa sih adik bayi ini kakak masukin di dalam keranjang? Sebelum kakak kasih tahu jawabannya ke adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk baca Alkitab dulu. Yuk cepet diambil Alkitabnya. Kita mau baca dari kitab Keluaran pasal yang kedua. Yuk dibuka, Keluaran di mana tuh? Kakak tunggu ya. Kita mau baca dari Keluaran 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Oke, kakak bacain buat adik-adik semua. Keluaran 2 ayat yang pertama sampai ke-10. Yuk sama-sama kita baca dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kakak bacain ya buat adik-adik. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala danter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat yang ke-6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Ayat yang terakhir yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air.
Nah, ternyata bayi yang kakak bawa tadi adalah bayi laki-laki yang bernama Musa. Tapi sebelum kakak lanjut lagi, kakak mau kasih tahu dulu nih ke adik-adik semuanya. Jadi sebelum bayi Musa itu lahir, ada seorang raja, namanya Raja Firaun. Waktu itu Raja Firaun punya perintah, dia bilang gini, pokoknya semua bayi laki-laki yang ada harus dibunuh. Tadi kan adik-adik udah baca nih, ada seorang laki-laki dan perempuan Lewi yang menikah, terus mereka punya anak. Waktu dilihat, loh anaknya laki-laki, mereka jadi takut. Karena takut anaknya nanti dibunuh sama Raja Firaun. Makanya mereka akhirnya menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Tapi kan yang namanya bayi, lama-kelamaan juga akan jadi makin besar. Dan makin nangis juga, sama kan kayak adik-adik waktu bayi. Nah jadi semakin bertambahnya waktu, orang tua Musa sudah nggak bisa lagi menyembunyikan dia. Karena suara tangisnya yang keras sekali. Siapa di sini adik-adik semua yang nangis suaranya keras? Coba sih kakak mau denger. Gimana kalau nangis? Gitu ya. Nah, karena bayi Musa sudah nggak bisa lagi disembunyikan, mamanya punya ide. Cring! Gimana kalau Musa kita masukkan ke dalam keranjang aja? Terus kita taruh di tepi sungai Nil. Tapi ada satu masalah lagi adik-adik. Kan di sungai itu kan banyak airnya, ya nggak? Kalau keranjangnya hanyut terbawa arus sungai, terus gimana? Hilang dong bayi Musanya? Oh, tenang. Ada Miriam, kakaknya Musa yang akan menjaga dia. Jadi Miriam sembunyi di antara rumput-rumput yang tinggi. Dia menjaga bayi Musa dari jauh. Lalu adik-adik, suatu hari putri Firaun itu pergi ke sungai Nil. Dia mau mandi di sana. Jadi waktu itu mandinya di sungai, nggak kayak adik-adik di kamar mandi ya kan. Nah terus putri Firaun itu lihat, wah ada apa itu? Itu keranjang ya? Terus dia panggil pembantunya, mbak sini mbak, tolong dong ambilin keranjang itu. Terus kan Miriam dari jauh nih ngeliatin. Pas dia lihat kejadian itu, dia langsung deg-degan. Oh, apakah adikku akan dibunuh sama putri Firaun? Kan papanya si putri itu nggak suka sama bayi laki-laki. Waktu putri Firaun membuka keranjang itu, dia kaget. Karena bayi Musa nangis keras banget. Weh. Nah, karena melihat bayi Musa menangis, putri Firaun jadi merasa kasihan. Lalu Miriam memberanikan diri deh. Dia jalan ke putri Firaun dan bertanya dengan sopan sekali. Hai putri, mau nggak kalau aku carikan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini? Terus putri Firaun dengar. Dan dia bilang, oke, boleh. Terus Miriam merasa senang deh. Langsung dia panggil mamanya dan ngenalin ke putri Firaun. Dan putri Firaun merasa happy banget. Dia sangat berterima kasih ke ibu Yokebed, mamanya Musa. Dan menyuruh dia untuk merawat bayi Musa sampai cukup besar. Dan nantinya akan dijadikan anak oleh putri Firaun. Sebagai imbalannya, putri Firaun akan membayar ibu Yokebed. Ibu Yokebed sangat berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anaknya bukan hanya selamat, tapi juga akan diangkat anak oleh putri Firaun. Nah adik-adik, dari cerita tentang bayi Musa tadi, kita tahu kalau bayi Musa itu dijaga sama Tuhan. Kan adik-adik tahu nih, Musa seharusnya dibunuh, karena dia itu kan bayi laki-laki. Menurut perintah Firaun, dia harus dibunuh. Tapi karena Tuhan sendiri yang menjaga dia, dia selamat dan bahkan dijadikan anak oleh putri Firaun, dijadikan anaknya prinses. Wah, pasti bahagia sekali ya. Ibu Yokebed atau mamanya Musa kan pasti nggak bisa nih menjaga Musa. Karena pasti suatu saat nanti waktu Musa udah tambah besar, nanti bakal ketahuan sama tentara Mesir dan akan dibunuh. Tapi karena Tuhan sendiri yang menjaga Musa, dia selamat dan tidak dibunuh sama Firaun.
Terus tadi ada juga, siapa nama kakaknya Musa? Tadi kakak udah kasih tahu kan ke adik-adik? Yes, namanya Miriam. Nah, Miriam tuh juga masih kecil kan? Tapi dia berani banget. Dia sayang banget sama Musa. Makanya dia berani datang ke putri Firaun untuk menjaga Musa. Dan juga karena dia yakin Tuhan pasti melindungi adiknya. Jadi adik-adik, dari ceritanya bayi Musa tadi, kita belajar kalau kita itu nggak perlu takut karena ada Tuhan yang akan selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Kakak mau tanya dulu deh, siapa sih Tuhan kita itu? Siapa Tuhan kita namanya? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu ada di mana? Di surga? Benar sih, tapi Tuhan Yesus juga ada di hati kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Kalau papa dan mama nih, mereka kan harus kerja. Waktu malam mereka juga harus tidur. Gak mungkin dong mereka bangun terus untuk menjaga adik-adik. Jadi siapa dong yang gak perlu tidur dan bisa menjaga adik setiap saat? Ya dong, cuma Tuhan Yesus yang bisa. Setuju? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga perlu memanggil dan mengajak Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Kita nggak boleh diam aja dan nggak berdoa sama Tuhan Yesus. Oke? Sekarang adik-adik mau nggak kalau kakak ajak kalian untuk berdoa? Kita ajak Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Mau? Yuk sikap yang baik, kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kita anak-anak-Mu ingin mengajak Engkau untuk tinggal di dalam hati kami. Kami ingin Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami dan menjagai kami kemanapun kami pergi. Ajar kami jadi anak-anak yang tidak takut akan apapun, karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang melindungi, menjagai kami. Adik-adik yang mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kalian, sama-sama kita katakan amin. Oke, tadi kita kan sudah berdoa nih. Sekarang kakak mau tanya, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ya, dia sekarang ada di hati kita. Kok bisa? Karena kan tadi kita sudah berdoa nih untuk panggil Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Sekarang adik-adik tidak sendiri lagi. Adik-adik juga nggak perlu takut lagi. Dulu, waktu kakak masih kecil, kakak takut sekali pergi ke kamar mandi atau ke tempat gelap sendirian. Tapi setelah itu, kakak ajak Tuhan Yesus untuk masuk ke hati kakak. Jadi sekarang kakak udah nggak takut lagi. Karena kemana-mana ada Tuhan Yesus yang menemani kakak. Kalau adik-adik ke sekolah minggu atau pergi ke sekolah, nggak perlu lagi ya ditemani mama atau ditemani mbak. Karena ada Tuhan Yesus yang menemani adik-adik semua. Adik-adik juga nggak perlu takut gelap, karena Tuhan Yesus akan menjaga adik-adik. Yuk, kita semua mau bilang, aku tidak takut karena Tuhan Yesus ada di hati. Sama-sama ikutin gerakan kakak ya. Aku tidak takut karena Tuhan Yesus ada di hati. Oke adik-adik, hari ini kita belajar kalau Tuhan Yesus itu akan selalu menjaga kita. Oke adik-adik, kita tadi sudah belajar firman Tuhan. Kakak mau ingetin lagi ayat hafalannya yang diambil dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.